Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas mengenai metode secant dan sekaligus nanti kita bahas juga metode regula falsi. Ini adalah termasuk di antara metode untuk mencari akar dari suatu fungsi. Nah, metode secant ini tidak seperti metode Newton-Raphson, itu dia tidak membutuhkan turunan dari fungsi yang mau dicari akarnya. Ya, kalau Newton-Raphson kita tahu dia membutuhkan turunan fungsi. Nah, maka sekarang kita akan lihat bagaimana menghitung atau mencari akar dengan menggunakan metode secant. Secara geometris saya gambarkan seperti ini dulu. Yang jelas pertama dibutuhkan dua nilai awal ya. Berbeda dengan Newton-Raphson itu butuh satu nilai awal. Kalau metode secant ini butuh dua nilai awal. Kita katakan saja nilai awalnya misalkan P0 dan P1. Ini akar yang mau kita cari, titik P ini ya. Nah, caranya adalah pertama kita lihat di mana titik P0, Fp0, yaitu di sini ya. Ini adalah Fp0-nya. Kemudian juga titik P1, Fp1. Berarti titik ini. Oke, ini Fp1, berarti ini adalah titik P1, Fp1. Nah, kemudian dari dua titik ini kita tarik garis lurus yang menghubungkan keduanya. Ya, kita tarik garis lurus, maka kita dapatkan perpotongannya dengan sumbu X. Nah, inilah tebakan pertama kita, tebakan kedua lah. Yang pertama kan P0, P1, berikutnya adalah P2-nya. Oke, yang berikutnya adalah P2-nya ini. Jadi caranya adalah kita pertama dari dua nilai awal ini kita tentukan titik-titiknya di kurva, kemudian kita tarik garis lurus antara kedua titik tersebut. Nah, garis lurus tersebut akan memotong sumbu X. Nah, titik perpotongan dengan sumbu X itulah sebagai tebakan berikutnya, P2. Selanjutnya, langkah berikutnya tetap kita membutuhkan dua nilai tebakan. Nah, nilai awal yaitu yang mana? Ya, yang terbaru P2 dengan yang sebelumnya persis yaitu P1. Ini metode secant seperti itu ya. Jadi kita ambil P2 titiknya di sini, titik di kurvanya, P1 masih di sini, maka kita tarik garis ini. Oke, dapatlah ini P3. Dapat P3, kemudian berikutnya bagaimana? Ya, kalau tadi P0 dengan P1, langkah berikutnya P2, dari P0 P1 kita dapat P2, maka langkah berikutnya P2 P1. Dari P2 P1 kita dapat P3, maka langkah berikutnya adalah P3 P2. Ya, simpel seperti itu. Lihat, ini titiknya P3, Fp3. Kita tarik garis lurus antara keduanya, kita hubungkan. Nah, akan ketemunya di sini, maka inilah P4. Selanjutnya mana? Berarti antara P3 dengan P4 dan seterusnya, gitu ya. Nah, maka kita coba buat persamaannya untuk menghitung dari P0 P1 bagaimana kita bisa dapat P2 ini. Kita buat diagramnya seperti ini. Ini misalkan titik P2-nya. Ini berarti adalah P1, P0. Ini P1. Ini berarti adalah P1. Ini P1,0 tentunya. Ini P2,0. Ini P0,0. Ini adalah P1, Fp1. Yang ini adalah P0, Fp0. Oke. Nah, kemudian kalau kita tinjau ini sudutnya theta, ini juga maka ini theta. Lalu kita ambil tangannya, tangan theta ini. Ya, tangan theta ini di segitiga yang kecil ini kita dapatkan apa? Kita dapatkan sumbu X-nya ya, sumbu Y, panjang Y-nya ya, berarti adalah 0 dikurangi Fp0 ini ya. 0 min Fp0. Kemudian ininya adalah ini kurang ini ya, berarti P2 min P0. Oke. Kemudian berikutnya
Kalau kita tinjau sisi sebelah kanan, maka tangannya adalah ini dia FP1 dikurangi 0 dibagi dengan P1 min P2. Gitu ya. Maka tinggal kita selesaikan saja persamaan ini untuk mendapatkan P2. Kita kalikan ini kalikan dengan yang ini FP0, berarti ini adalah P1 min P2, kemudian ini sama dengan FP1 dikalikan dengan P2 min P0. Kemudian ini kita kalikan, kita distribusikan ya ini ya, min FP0 kalikan P1 plus FP0 kalikan P2 sama dengan yang sebelah kanan ini, berarti adalah FP1 kalikan P2 dikurangi FP1 P0. Kemudian kita gabungkan P2 ke sini, yang P1 kita gabungkan ke sana, maka kita punya sekarang adalah FP0 dikurangi FP1 dikalikan P2 sama dengan, lalu yang ini berarti ini pindah sana ya, berarti kita punya FP0 kalikan P1 dikurangi FP1 kalikan P0. Oke, lalu ini kedua ruas kita bagi dengan ini, berarti kita punya P2 sama dengan FP0 kalikan P1 dibagi dengan FP0 minus FP1 ya, kemudian ini min FP1 dikalikan P0 dibagi dengan sama ya ini FP0 min FP1. Oke, selanjutnya ini bisa kita manipulasi ya biar kelihatan nanti seperti rumusnya metode Newton-Raphson ya. Kita manipulasi begini, P2 ini sama dengan FP0 P1 dibagi dengan FP0 min FP1, lalu ini dikurangi dengan FP1 dibagi dengan FP0 min FP1, maka harus kita tambahkan lagi dengan ini juga, yaitu FP1 ini kalikan P1 ya, kalikan P1 FP1 P1 dibagi dengan FP0 min FP1. Oke. Lalu yang terakhir yang ini berarti minus FP1 P0 dibagi dengan FP0 min FP1. Nah, ini sama ya. Maka kita bisa gabungkan ini dengan ini, jadi FP0 minus FP1 dikalikan P1 dibagi dengan FP0 minus FP1. Ini bisa ya, lalu yang ini sama ini kita gabungkan menjadi minus, saya pakai minus di sini ya, berarti FP1 dikalikan ini P0 lalu dikurangi dengan P1 ya, dibagi dengan ini ya, FP0 minus FP1. Ini bisa kita coret ya, maka kita dapatkan P2 itu sama dengan P1 minus FP1 kalikan P0 min P1 dibagi dengan FP0 minus FP1 ya. Seperti ini. Maka kalau kita mau mencari P3 ya kita tinggal ganti saja indeks-indeksnya ini ya. Berarti ini adalah P2 min FP2 kalikan P1 min P2 dibagi dengan FP1 dikurangi dengan FP2. Sehingga seterusnya nanti untuk PN kita bisa hitung dari PN min 1 min FPN min 1 kalikan PN min 2 dikurangi dengan PN min 1 dibagi dengan FPN min 2 min FP
PN-1. Ya, ini dia rumusnya. Ya, jadi inilah metode secant. Kalau Anda perhatikan di sini, yang bagian ini ya, ini dibagi dengan ini. Kita lihat ini ditaruh di bawahnya kan bisa. Maka itu kan seperti turunan, tapi tanpa kita ambil limitnya ya. Jadi rumus ini bentuknya sudah mirip seperti rumusnya Newton-Raphson. Hanya saja tidak kita ambil limitnya, gitu. Nah, maka caranya seperti ini untuk menghitung akar dengan metode secant. Yang perlu diperhatikan di sini, setiap tahap berikutnya membutuhkan dua nilai sebelumnya persis. Kita mau mencari P2, maka kita butuh P1 dan P0. Kita mau nyari P3, berarti kita butuh P2 dan P1. Kita mau nyari P100, berarti kita butuh P99 dan P98. Itu metode secant. Nah, perbedaannya dengan regula falsi, tadi di awal mungkin sudah disebutkan ya bahwa regula falsi ini mirip-mirip dengan secant. Perbedaannya adalah hanya dalam hal menentukan dua data berikutnya untuk menghitung PN-nya ya. Jadi kalau secant tadi langsung kita mau menghitung PN ini, langsung kita butuhkan PN-1 dan PN-2 sebelumnya persis, yang sama persis ya, gitu. Tetapi kalau di regula falsi, yang kita butuhkan adalah setiap dua data yang mau digunakan untuk perhitungan data berikutnya itu harus mengurung akar yang dicari itu. Jadi seperti bisection ya. Kalau bisection setiap langkahnya harus mengurung terus. Kita harus bikin selang yang selalu mengurung terus. Nah, regula falsi menuntut seperti itu. Maka contohnya seperti ini ya. Kalau kita perhatikan tadi, dari P0 P1 ini sudah jelas dia mengurung si P ini. Oke, diterima. Lanjut dapat P2. Nah, kalau menurut secant, maka P2 berikutnya adalah P2 dengan P1. Nah, kita lihat P-nya di sini, berarti memang terkurung ya kan. Maka bagi regula falsi, langkah keduanya secant ini sama persis dengan dia. Kemudian dapat P3 di sini. Oke. Dapat P3 di sini. Bagi si secant untuk langkah berikutnya, dia akan menggunakan P3 dengan P2. Ya kan? Karena ditarik garis ini nih. Jadi P3 dengan P2 ini digunakan untuk secant agar mendapatkan P4. Tapi kalau bagi regula falsi, dia tidak menempuh jalur ini. Karena apa? P2 dengan P3 itu tidak memuat si P. P-nya ada di sini, P2 P3 di sini, ya. Maka pada tahap ini regula falsi akan memilih antara P3 dengan P1. Jadi ya. Jadi kalau kita ilustrasikan ini tadi, pada tahap pertama kita gunakan P0 dan P1. Ini baik Newton-Raphson baik secant maupun regula falsi ya, saya buat daftarnya ya. P0 P1 ini baik secant maupun regula falsi ini sama gitu kan. Kemudian langkah berikutnya secant jelas pakai P2 dan P1 jelas P2 dan P1. Karena ini masih mengurung si akar, maka si regula falsi juga akan sama. Tapi di langkah berikutnya, kalau si secant dia akan menggunakan P3 P2. Nah, sementara kalau si regula falsi dia bukan P2 P3 tapi dia P3 P1 ya. Di sini dia akan menggunakan P3 P1. Ya. Sudah mulai berpisah di sini mereka antara regula falsi dan metode secant. Rumusnya sama persis seperti ini, regula falsi sama dengan metode secant, hanya saja tadi itu dia dalam setiap langkah dia perlu mempertimbangkan apakah dua data yang mau digunakan dalam perhitungan itu mengurung si akar atau tidak. Kalau tidak mengurung maka dia tidak akan pakai. Dia pilih interval yang satunya lagi.
gitu ya. Sementara kalau second langsung saja dapat P3, maka untuk mendapatkan P4 ya pakai P3 P2. Untuk mendapatkan P5 berarti P4 P3 dan seterusnya. Ya, jadi itu perbedaan antara second dan regula falsi. Hanya dalam hal setiap langkahnya untuk regula falsi harus selalu mengurung dari akar, gitu ya. Nah, kita akan terapkan metode second dan juga regula falsi nanti untuk satu kasus. Kasusnya kita samakan saja dengan yang pernah kita bahas di metode Newton-Raphson dan dissection ya. Dan kemudian kita akan gunakan suatu kriteria henti yang di dissection dan Newton-Raphson belum dipakai ya. Kita pakai sekarang di second dan regula falsi ini. Baik, sekarang kita beralih ke LibreOffice Calc-nya. Baik, kita sekarang akan menghitung akar ya, fungsi fx sama dengan SQ RTX min cos x ya, fungsi yang sama yang kita bahas di metode Newton-Raphson dan metode bisection. Kita coba cari di selang 0 sampai 1. Kriteria hentinya sekarang kita pakai yang ini yang jenis ketiga sebagaimana yang pernah saya sebutkan di pembahasan Newton-Raphson ya. Nanti kita akan lihat bagaimana kalau pakai yang kriteria henti seperti ini ya. Sekarang karena ini mulainya dari selang 0 sampai 1 ya, Pn-2 nya ini jelas 0 ya paling, atau kita coba 0. Oke, kemudian yang Pn-1 nya ini adalah 1. Jadi ujung-ujung selang itu aja kita coba. Kemudian Pn nya berarti sama dengan Pn-1 dikurangi dengan Fpn-1. Nah, dikurangi dengan ini ya, Fpn-1 ini. Kemudian ini akan dikalikan dengan Pn-2 dikurangi dengan Pn-1 ya. Kemudian ini nanti dibagi dengan Pn-2, Fpn ya, salah. Fpn-2 berarti ini yang dikurangi dengan Fpn-1. Oke. Ya, gak masalah ya. Ini hasilnya seperti ini karena memang Fpn-2, Fpn-1 belum ada nilainya ya. Ini kita hitung dengan fungsi SQRT ini, berarti SQRT X nya berarti yang ini dia dikurangi dengan kosinus X nya juga ini lagi. Oke. Nah, untuk yang Fpn-1 ya tinggal kita copy paste saja. Kita coba pakai keyboard ya. Copy, di sini kita pastekan. Oke, dapat. Kemudian Fpn-nya di sini kita copy paste. Ya, ini kok ada yang error ya. Copy paste. Yes. Nah, sekarang kita lihat kenapa kok ini masih error lagi ya, masih tetap error C3. Oke. Ya kan? Dikurangi dengan Fpn-1 dikalikan B3 ya min C3 itu dibagi dengan kok E2 ya, makanya keliru ya, dibagi dengan E3 min F3 ya, 3 min F3. Oke. Kemudian ini nanti akan kita gunakan kalau mau menghitung pakai metode regula falsi ya. Ini akan kita gunakan ya, kita siapkan aja dulu datanya. Jadi ini sama dengan Fpn ini dikalikan dengan Fpn-1 ini. Oke. Kemudian ini kriteria hentinya, nilai untuk menentukan melihat kriteria hentinya, yaitu absolut sama dengan absolut Fpn nya adalah ini dikurangi dengan Fpn-1, lalu
dibagi dengan absolut dari FPN. Ya, ada yang salah ya. Ada yang salah di sini, harusnya absolut G3 ya. Ya. Oke. Kemudian untuk second, sekarang kita membahas second dulu ya. Kalau second, maka untuk tahap berikutnya sebagai data awalnya adalah P2 dan P1. Jadi P2 dan P1. Berarti ini sama dengan yang ini, oke. Ini sebagai P1-nya ini. Kemudian yang ini adalah data terbaru kita. Nah, begitu ya. Selebihnya yang lain tinggal kita copy paste saja ke bawah. Ya. Masih salah lagi ya. Ini kita copy paste. Ya. Kalau belum juga copy. Ya. Oke. Wow, lihat ini ternyata melenceng jauh sekali ini ya. Untuk penghitungan kriteria hentinya jauh dari akan memenuhi nilai ini ya. Tadinya sudah cukup kecil, sekarang malah membesar seperti ini ya. Ya, kita coba teruskan copy paste-nya. Pasti tetap error ya. Kita teruskan lagi aja. Ya. Kita ulangi, copy paste. Iya, oke. Nah, bisa diperhatikan di sini ternyata kalau kita menghendaki kriteria ini, kriteria seperti ini, lihat tadinya 7 lalu jadi 20 175 malah membesar ya. Ternyata kita bisa lihat di sini kalau kita gunakan kriteria henti seperti ini pada kasus yang kita hitung ini, ternyata malah nilai pembagian ini semakin membesar ya. Semakin membesar itu apa tandanya? Berarti FPN ini cepat sekali mengecilnya ya. FPN ini cepat sekali mengecilnya dibandingkan selisihnya dengan si FPN dengan FPN-1 ini ya. Makanya ini semakin membesar terus gitu. Maka dalam hal ini kriteria ini tidak bisa kita terapkan dengan baik di kasus ini ya. Nah, kemudian kalau kita pakai kriteria yang ini, lihat dalam langkah ketiga saja kita sudah berhasil berhenti ya. Kita dapatkan jawabannya adalah PN ini 0,6417 dan seterusnya ini, karena kriteria yang ini sudah terpenuhi di sini, gitu ya. Tapi kalau kita lanjutkan lagi, lihat ternyata di langkah ke-6 kita sudah dapatkan FPN sama dengan 0. Ya, sudah dapat sama dengan 0. Jadi ini suatu hasil yang bagus ya. Bahkan di langkah ke-6 kita sudah dapat FPN sama dengan 0 dengan jawaban berarti adalah ini. Ya. Oke, jadi itu kalau kita pakai metode second. Sekali lagi bedanya yang perlu diperhatikan metode second itu, kalau rumus di sini, rumus di PN ini itu sudah jelas sama nanti dengan regula falsi ya. Perbedaannya di sini ya, dalam menentukan dua data berikutnya pada langkah berikutnya ini, yaitu langsung untuk data awalnya pakai yang ini, lalu data akhir data kiri ya, data kiri itu pakai yang ini, data kanan pakai yang data terbaru gitu. Itu kalau second. Sekarang regula falsi. Regula falsi ya seperti bisection, harus mengurung ya. Dua data yang akan digunakan untuk menghitung PN itu harus mengurung si akar. Maka bagaimana menentukan yang mengurung itu yang mana? Apakah antara PN-2 dengan PN atau PN-1 dengan PN? Ya seperti
Di bisection saja kita gunakan cara yang sama ya. Jadi kita manfaatkan data di kolom H ini. Jadi kita gunakan begini, if ini lebih besar dari 0, maka sebagai data sebelah kiri ini kita akan pakai ini kan PN kalikan Fn 1 ya, berarti kita akan pakai yang ini ya. Kalau bisa dari 0 ya, berarti kita pakai yang ini. Lalu kalau negatif berarti kita pakainya adalah yang ini dia ya, yang ini. Oke. Kemudian yang ini, if ini lebih besar dari 0, maka sebagai data kanannya kita akan pakai ini. Kalau tidak ya berarti kita pakai data yang ini ya. Ya. Oke. Dah, yang ini masih sama ya. Ini semua masih sama, kopian dari atas. Maka sekarang ini tinggal kita copy paste saja ke bawah. Kita lihat tadi di langkah berapa ya? Di langkah ke-8 selesai ya. Sementara kalau kriteria ini itu di langkah 3. Oke, kita coba lihat 3 dan 8. Ini kopiannya nggak benar ya, kita ulangi lagi-lagi. Kopiannya tidak bekerja dengan baik. Yes, oke, lihat, wah ternyata begini hasilnya ya. Kita bisa perhatikan di sini sampai langkah ketiga memang sama-sama kita bisa berhenti seperti tadi ya, tapi PN-nya dapatnya sekian ini 0,6413. Sampai langkah ke-15 belum juga dapat 0 ya. Ini dia kalau pakai metode ini. Sekarang coba kita lanjutkan. Apa yang kita dapatkan? Salah ya, Ctrl C, kemudian ini kita copy paste sampai bawah sini aja coba ya. Nah, lihat dia baru ketemu 0 tuh di sini ya. Mana ini FPN-nya? Oh, yang ini ya. Dia ketemu 0 di langkah 21 ya. Ketemu 0 di langkah 21, tapi untuk kriteria yang ini tidak terpenuhi juga nih sampai langkah ke-21, 20 pun tidak terpenuhi ya. Tapi di sini di langkah 21-nya FPN sudah 0. Ya. Ini kalau kita pakai metode regula falsi. Bisa dilihat secara intuitif mungkin orang akan menduga kalau pakai regula falsi itu berarti akan lebih cepat ya, karena selalu mengurung terus. Kenyataannya kita pakai second malah lebih cepat ini ya dibandingkan regula falsi. Ya, jadi sekali lagi tidak ada satu pun metode yang bisa kita anggap paling baik secara mutlak ya. Semua itu nanti tergantung pada kasus-kasus yang kita hadapi. Yang jelas kalau kita review kembali, metode bisection paling simple ya, paling sederhana. Dia butuh 2 nilai awal untuk menghitung tebakannya. Kemudian tapi tidak membutuhkan nilai turunan dari fungsi yang mau dicari akarnya itu. Sementara kalau Newton-Raphson dia memang hanya butuh 1 nilai awal, tetapi dia butuh turunan fungsinya. Nah, metode second dan juga regula falsi itu metode yang hampir mirip, tidak membutuhkan turunan, perlu 2 nilai awal. Dia berbedanya hanya dalam hal penentuan 2 nilai awal pada langkah berikutnya. Kalau metode second langsung saja pakai 2 terakhir. Kalau metode regula falsi dia harus memastikan bahwa 2 nilai awal itu mengurung si akar, gitu ya.
Baik, sampai di sini pembahasan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.